Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama tentang multikolenialitas. Jadi ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Sebelumnya adalah ada heterokedastisitas, terus ada autokorelasi dan multikolonialitas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang multikolonialitas. Nah, di sini dijelaskan multikolonialitas, istilah kolinialitas ganda atau multikolonialitas itu diciptakan oleh ini. Istilah yang berarti adanya hubungan linear sempurna atau eksak di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Nah, itu berarti kalau ada multikolonialitas itu sama aja dengan kolinialitas ganda. Nah, ini apa artinya kualitas ganda itu di sini hubungan linear tunggal atau single linearitas, sedangkan kualitas ganda adalah multikolonialitas. Jadi kalau kolonialitas itu tunggal itu single linearitas, kalau kualitas ganda berarti ada beberapa menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linear yang sempurna. Dalam praktik sering tidak dibedakan baik satu hubungan atau lebih dipergunakan istilah kolinitas ganda. Apabila terjadi kolonitas sempurna, maka koefisien regresi dari parabol tidak dapat ditentukan atau indeterminate dan standar errornya tak terhingga atau infinite. Nah, ini ada beberapa penyebab terjadinya kualitas ganda. Yang pertama adalah kesalahan teoritis dalam pembentukan model fungsi regresi yang dipergunakan. Kemudian yang kedua, kecilnya jumlah sampel atau pengamatan yang akan dianalisis dengan model regresi. Tidak diketahui bahwa kesalahan pertama dalam pekerjaan ekonometrika telah diketahui bahwa kesalahan pertama itu adalah ketika jumlah datanya sangat kecil. Kemudian akibat yang akan ditimbulkan ketika ada terjadi kualitas kurang sempurna ini, walaupun koefisien regresi dari variabel x dapat ditentukan atau determinate, tetapi standar errornya akan cenderung membesar nilainya waktu ketika tingkat kolonialitas antara variabel bebas juga meningkat. Oleh karena nilai standar error dari koefisien regresi besar, maka interval keyakinan untuk parameter regresi juga cenderung melebar. Jadi kalau interval confidence atau interval derajat keyakinan itu, interval kepercayaan itu harusnya lebih bagus, lebih sedikit, lebih intervalnya lebih, rentangnya tidak luas, tidak misalkan karena kalau rentangnya luas itu maka cenderung tidak terlalu berguna, karena kita kan maunya tidak terlalu banyak ruang ataupun interval yang kita bisa tebak atau bisa kita yakinkan bahwa nilainya ada di sekitar situ. Kemudian yang ketiga, dengan tingginya tingkat kolonialitas, probabilitas untuk menerima hipotesis, padahal hipotesis itu salah menjadi membesar nilainya. Kemudian yang keempat, bila kualitas ganda tinggi, seorang akan memperoleh nilai R kuadrat yang tinggi tetapi tidak atau sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan secara statistik. Ini ada contoh 9.5. X2 itu adalah variabel pendapatan, X3 itu variabel kekayaan, dan Y itu pengeluaran atau konsumsi. Ini variabel terikatnya adalah Y, bebasnya X2 sama X3. Ini persamaan regresinya ya, setelah dicari dan persamaan regresi ternyata didapat seperti ini, 24 dan seterusnya. Ini A-nya, ini B, atau B ini B0, ini B1, ini B2, juga ini A, ini B, ini C, atau A, B1, B2, bisa juga seperti itu. Intinya ini adalah interceptnya ini adalah koefisien variabel bebas pertama, sedangkan ini adalah koefisien variabel kedua. Ini standar errornya, ini nilai t-nya ya, t-nya ini, kemudian ini adalah r-nya, df-nya sama dengan 7. Masih ingat untuk mencari 7 ini karena berapa, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 dikurang jumlah variabel bebasnya ada 2, berarti dikurang 2, 9 dikurang lagi 1. Nah, dari hasil perhitungan di atas terdapat pendapatan kerja secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 96,35%. Ini R-nya 96,35%. Ya, secara bersama-sama memberikan pengaruh, menjelaskan secara pengaruh terhadap naik turunnya atau variasi pengeluaran konsumsi. Meskipun demikian, tak satu pun dari koefisien regresi baik B2 dan B3 secara individu yang berpengaruh secara signifikan terhadap B. Sedangkan secara bersama-sama atau serentak pendapatan dan kekayaan secara signifikan pengaruhnya terhadap pengeluaran konsumsi. Jadi dia tadi 99 yang ini kan pengaruh secara ini ya, secara bersama-sama, sedangkan secara sendiri-sendirinya atau secara parsialnya di sini setelah dia walaupun tidak ditampilkan salah satu pun koefisien regresi baik B2 B3 secara itu berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Jadi kalau sendiri-sendiri tidak berpengaruh, tetapi secara bersama-sama berpengaruh. Nah, ini tingginya tingkat korelasi antara kekayaan yang dan pendapatan. Ini X3 antara sama-sama variabel bebas ya, ini X3 sama X2. Nah, ini nilai kesalahannya SA SD-nya. Ini nilai T-nya. T hitung, ini R-nya, korelasi antara X3 sama X2. Sekarang perhatikan apakah yang terjadi jika kita regresikan Y terhadap maksudnya terhadap X2 saja, kemudian nanti terhadap ada 2 saja, jadi para bebas cuma 1, ini hasilnya. Ukuran yang konsumsi ini T hitungnya, jadi tabelnya ini berarti lebih besar dari T hitung lebih besar dari T tabel karena ini 3,8. Jika menggunakan regresi pengaruh terhadap konsumsi signifikan karena T hitungnya lebih besar ya, ini T hitung ini T tabel, jadi pas bisa disimpulkan masih signifikan. Sekarang perhatikan apakah yang terjadi jika regresi terhadap X2 saja, ini terhadap X1 ini maksudnya X2 tadi ya, ini X3 berarti sekarang ini X3. Nah, ternyata persamaan regresinya seperti ini. Ini T hitungnya. Kita lihat ini tabelnya berapa. Dan jika menggunakan model regresi sederhana, pengaruhnya terhadap konsumsi signifikan. Ini kayak T hitungnya. Jadi dua-duanya signifikan ya. Jika menggunakan regresi sederhana, maka kedua-duanya signifikan. Ini adalah T hitungnya ini dibandingkan dengan ini, maka dia lebih besar, 3,8141. Ini kita hitung, ini tabel yang di atas tadi sama saja. Nah, cara mengetahui kualitas ganda, ada tidaknya kualitas ganda dapat diketahui dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut. Ini ada berapa ciri-cirinya ini? Ada 4 yang disebutkan di sini. Yang pertama, kualitas saya dapat diduga jika R kuadrat cukup tinggi. Jadi kalau R kuadratnya cukup tinggi, maka kemungkinan ada kualitas. Meskipun koefisien kualitas sederhana nilainya tinggi sehingga timbul dugaan bahwa terjadi koefisien, tapi hal itu belum tentu berlaku. Jadi kalau R-nya tinggi, dia ada kemungkinan untuk kolinialitas, tapi belum tentu. Terus untuk mengetahui ada tidaknya kasus ganda dalam satu regresi ganda, jika kita sarankan tidak hanya melihat koefisien korelasi sederhana, tapi juga koefisien korelasi parsial. Jadi bukan hanya kodenya tetapi secara bersama-sama ya, tetapi secara sendiri parsialnya juga. Oleh karena kolinearitas timbul disebabkan adanya satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel bebas lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui variabel bebas X mana yang berkorelasi dan variabel lainnya dengan menggunakan regresi setiap X1 terhadap sisa variabel lainnya dan menghitung R kuadrat yang cocok. Dan kita beri simbol R1 RI kuadrat di antara variabel bebas dilihat korelasinya. Nah, penanggulangan multikolinearitas. Jadi yang pertama, adanya informasi sebelumnya, misalkan kita punya model sebagai berikut. Ini untuk regresi berganda, ada 2 variabelnya, variabel bebasnya X2 dan X3. Tadi konsumsi, pendapatan, dan kekayaan. Nah,
Kalau disebutkan bahwa pendapatan dan kekayaan mempunyai kolineritas yang tinggi, tetapi misalkan kita memperoleh informasi sebelumnya sehingga kita mempunyai kepercayaan bahwa B3 sama dengan 0,1 dari B2. Ini kita hubungan antara B3 sama B2. Tingkat perubahan konsumsi terhadap perubahan kekayaan 10 dari tingkat perubahan. Jadi ini misalkan ada asumsi yang bahwa B3 itu 0,1 dari B2. Bahwa ini tingkat perubahan konsumsi terhadap perubahan kekayaan 10 dari tingkat perubahan terhadap pendapatan modelnya. Nah, terhadap pendapatan. Nah, modelnya akan sebagai berikut. Jadi ini dibuat menjadi korelasi sederhana. Karena B3 itu sama dengan 0,1 dari B2, maka dia bentukannya sebagai berikut. YI sama dengan ini, jadi 0,1 B2 itu B3-nya diganti menjadi 0,1 kali B2. YI sama dengan B1 tambah B2 I tambah di mana B2-nya ini SI itu sama dengan X2 tambah 0, jadi variabel baru ya, ini kita definisikan di mana XI itu sama dengan X2I ditambah 0,1 XI. Begitu kita bisa menghitung B2, jadi itu sebagai perkiraan B besar ya, ini kalau yang sampel ini populasi, maka B3 sebagai perkiraan B3 secara otomatis dapat diketahui berdasarkan informasi bahwa B3 sama dengan 0,1 B2. Kemudian menghubungkan data cross seksional dan data time series yang dikenal sebagai penggabungan data poligon. Misalkan kita ingin mempelajari permintaan mobil di suatu negara dan kita mempunyai data tentang banyaknya mobil yang dijual, rata-rata harga mobil dan pendapatan konsumen. Seperti ini LAN ya, YT sama B1 tambah B2 LAN X2 tambah B3 LAN X3. Bukan data cross sectional untuk menduga elastisitas dari B2 dan elastisitas dari pendapatan atau B3. Nah, karena dalam data seperti ini pada suatu titik waktu harga tidak banyak berubah, misalkan elastisitas pendapatan yang juga menggunakan data seksi data cross tadi silang dalam B3 dengan menggunakan dugaan regresi untuk waktu tadi dapat ditulis sebagai berikut. Jadi persamaan seperti ini. YT sama dengan B1 tambah B2 dan S2T tambah UT. Di mana YT itu sama dengan dan YT kurang B3 dikali dan X3T. Dan menyatakan nilai Y setelah menghilangkan pengaruh pendapatan darinya. Sekarang kita dapat oleh suatu dengan harga B2 dari tadi. Kemudian mengeluarkan satu variabel atau lebih jika dipandang telah menjadi gangguan multipolaritas. Kemudian yang keempat adalah transformasi variabel. Transformasi variabel itu dengan menggunakan Y instan sama dengan Y dikurangi Y1, X2 dikurang X2. Ini datanya. Pada transfer ini adalah merupakan beda umum tingkat pertama seperti jelaskan sebelumnya. Kemudian pendapatan data baru, cara-caranya ya. Jadi di sini tidak dijelaskan secara bisa nanti dilakukan secara komputasi atau dalam menggunakan bantuan. Demikian untuk penjelasan yang ini yang multipolaritas ya. Jadi multipolaritas itu cara mendeteksinya, akibatnya, dan cara penanggulangannya. Demikian untuk materi ini. Nanti bisa juga kalian coba dengan menggunakan software ya, baik itu kalau Excel bisa, saya belum lihat ya kalau bisa Excel ataupun pakai SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.